Ini adalah pandangan, ya, pendapat dari Sekjen PDIP, ya, yang menuding Anies tak sejalan dengan Jokowi. Ya, secara buru-buru kita bisa bilang memang gak sejalan. Ya, Jokowi jalannya ke istana, ya, ke Binagraha. Anies jalannya ke Merdeka Selatan, kantor gubernur atau DPRD di Kebon Sirih. Jelas tidak sejalan. Tapi saya paham, ya, sebagaimana Hasto katakan di sini bahwa banyak kebijakan presiden, ya, satu di antaranya adalah pemindahan ibu kota negara, ya. Katanya Anies tidak sejalan. Saya kira tidak pernah ada pendapat Anies yang secara terbuka mengatakan menentang pemindahan ini. Ya, mungkin kalau diambil polling banyak orang setuju. Ya, banyak orang setuju ibu kota dipindahkan ke daerah Sepaku, ya, daerah Sepaku Penajam Pasir Utara. Tapi waktu tidak sekarang, ketika kita sedang menghadapi kesulitan keuangan negara, ya, defisit anggaran negara, ini yang digenjot terus, sama kayak proyek kereta Jakarta-Bandung. Ya, nanti bisa dilihat, ya, apakah itu urgen atau tidak. Dan biaya membengkak sana sini. Awalnya tidak melibatkan anggaran APBN, sekarang melibatkan anggaran APBN. Ya, jadi saya kira ini adalah narasi orang kalah, ya, narasi orang kalah, ya, narasi yang ketakutan terhadap munculnya Anies. Saya tidak pro Anies, ya. Saya pikir saya masih berpendapat bahwa Pak Prabowo Subianto adalah capres calon presiden yang paling siap, paling berpengalaman. Ya, bisa jadi nanti kalau ada 4 pasangan calon, ya, pasangan calon presiden, nanti yang bertemu di final adalah Anies versus Prabowo. Itu bukan Puan mah jauh terlempar jauh. Ya, Puan itu dalam survei yang berkali-kali dilakukan cuma 10 besar. Anies, Pak Prabowo sama Ganjar 3 besar. Ya, kalau PDIP mau berbesar hati, maka yang dicapreskan adalah Ganjar. Kalau ingin survive, ya. Tapi kalau mengikuti, katakanlah ada istilah melanjutkan Terah Soekarno, ya, pilihannya Puan. Tapi capres ini tidak populer, terus terang aja. Ya, banyak dikritik. Keluarga ini juga banyak dikritik. Ya, mulai dari dia mengguyoni tukang bakso, jangan pilih suami tukang bakso. Itu narasi-narasi yang tidak sehat, ya. Bisa dibilang tidak pro rakyat menurut saya, ya. Kemudian juga ada kemarin kok wajahnya tidak gembira betul, jutek kata anak-anak muda sekarang ketika bagi-bagi kaos. Itu menunjukkan sikap-sikap yang tidak populer itu, tidak populer. Pak Hasto, ya, tidak populer itu Puan itu, ya. Dan tidak akan sampai final itu Puan itu kalau terjadi pertarungan 4 besar atau bahkan 3 besar, ya. Saya yakin itu. Jadi jangan membuat narasi-narasi yang memecah belah kayak gini. Kalau Anda merasa hebat, partai Anda hebat, jalan saja, ya. Saya pikir ya kayak gini-gini sih nggak perlu dilakukan. Yang perlu dilakukan, berapa polling Anda sekarang? Ya, berapa polling pendukung Puan Maharani itu berapa? Ya, tidak ini, ya, tidak apa. Itu yang paling bagus. Apa yang mau dikatakan Puan? Ya, silakan pertandingkan. Ya, malah kemarin ada yang semacam kayak saya kira parodi, ya. Bagaimana cara mengucapkan pidato dalam bahasa Inggris antara Puan dan Anies. Ya, jangan lupa loh, Anies pernah menjadi menteri, ya, menjadi gubernur, menjadi rektor. Ya, saya bukan pendukung Anies, tapi saya kira narasi-narasi seperti ini tidak perlu, ya, Anda sampaikan itu. Anda nilai, ya, tapi ini adalah hak berpendapat, boleh saja. Tapi kemudian orang menilai Anda adalah tidak siap atau ada ketakutan menghadapi Anies, ya, seperti ini. Jadi begitu. Saya kira sih, ya, soal pemilihan IKN itu, saya kira masih banyak orang pro, setuju, tapi waktunya bukan sekarang, ya. Jadi kemudian saya kira ini, ya, pendapat-pendapat semacam ini kalau menurut saya, ya, tidak menunjukkan, apalagi Anda kritik Partai Nasdem kok mengambil capres dari kalangan oposisi. Saya kira gubernur tidak beroposisi dengan presiden, tunduk dan patuh sebagai wakil pemerintah pusat. Nah, ini logika-logika hukum seperti ini Anda harus pahami, Pak Hasto. Ya, jadi sekali lagi saya kira tidak tepat logika Anda ini. Kalau Anda biarkan begini terus, partai Anda akan terpojok. Ya, kemudian juga saya kira memang begitu realitasnya. Ya, kalau ini Anda kalah itu, ya. Belum tentu Anda menjadi partai Anda ini belum tentu
menjadi pemenang pemilu 2024. Bisa jadi Partai Gerindra yang menang. Kita bertaruh saja, ya bertaruh. Gerindra yang menang, ya, 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 ya kayak gitu ya. Kalau menurut saya sih, ini logika Anda ini logika politiknya saya kira tidak terlalu bagus ya.